Poco F7 Ultra ini harganya pretty much sama dengan F8 Pro. Menurut gue sih value for money-nya ini jauh lebih baik dibanding F8 Pro di hampir segala aspek kecuali satu. Apa itu aspek yang minus di HP ini? Yuk kita langsung aja review Poco F7 Ultra di tahun 2026. Halo guys, nama gue Sama dari StaffTech dan mari kita langsung review si Poco F7 Ultra. Ini HP yang menurut gue harganya sekarang udah menarik banget, harganya udah lumayan turun dalam setahun ini. Turunnya kira-kira sebesar apa mungkin kalian tanya. Jadi pas pertama rilis kan HP ini tuh harganya di sekitar 10,6 juta kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Sekarang kalian bisa dapetin di harga segini, yes 8,3 juta, jadi 2 jutaan turunnya loh. Dan kondisinya juga ini masih oke. Battery health ini gue dapet di 98% ya kalau bisa kita mau lihat ke battery dan ke battery protection, bisa kita lihat nih. Terus untuk garansi masih ada sampai bulan Juli. Full set tanpa casing, tapi overall unitnya sendiri ini mulus banget. Kelemahannya cuma boxnya bau rokok, itu aja. Tapi ya, it's fine lah ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Chen, gue juga udah taruh linknya di deskripsi. Speknya kita cepet aja, dia pakai chipset yang pretty much sama kayak F8 Pro 8 Elite, layar 6,67 inci AMOLED, dia pakai Poco Shield Glass IP68, Bluetooth 6.0, ultrasonic fingerprint, dan juga punya baterai yang memang nggak sebesar F8 Pro, hanya dia 5300 mAh baterai dengan charging bisa sampai 120 watt wired charging. Itu untuk speknya. Di video ini gue bakal compare sedikit lah sama Poco F8 Pro ya, karena harganya mirip-mirip dan juga gue udah pernah review HP tersebut. So, kita langsung aja moving on ke si desain dan displaynya. Kita ngomongin untuk desain. Desain belakang sih menurut gue ini gue cukup suka. Masih ada sedikit gamery look tapi nggak alay-alay banget kayak GT30 Pro misal. Warna kuningnya khas Poco dan juga desain kameranya ini beda ya, original banget, nggak kayak Poco F8 Pro yang agak sedikit ngikutin iPhone. Ini lebih original, walaupun to be fair iPhone yang pertama ngikutin Poco ya, tapi ya nggak popularize sekarang si iPhone tersebut. Tapi ya gue suka si circular desainnya, kerasa unik, dan overall desain belakang gue suka sih. Warna matte juga bagus, no problem, dan di combo sama side-nya warna hitam itu cukup bagus. Sedangkan untuk desain depan ini pretty much symmetris bezel, dot display, kerasa futuristik, bagus banget. Cuma memang dibanding sama F8 Pro atau even X8 Pro Max, gue rasa bezelnya sedikit aja lebih tebal. Lebih tipis di mereka berdua karena ya lebih baru yang pastinya. Tapi tetap overall nggak terlalu beda jauh, kalian juga mungkin nggak bakal nyadar banget, overall masih bagus banget. Sama juga dengan layarnya, ini layarnya menurut gue bagus. Kualitasnya bagus banget, bisa terang, dan juga kualitasnya kalau misalnya kalian mau dipakai buat nonton film, main game, apapun, kerasa bagus ya. Cuma memang gue rekomen kalian ganti dulu si layarnya. Kalau misalnya kalian ke setting dan ke display, di sini bisa kita lihat, kalian bisa atur resolusi, dan juga kalian bisa atur color scheme. Color scheme gue taruh di Vivid, originalnya di sini ya. Tapi kalau kesini menurut gue agak terlalu pudar warnanya. Mungkin untuk creative work bagus, tapi untuk entertainment, Vivid is the best. Dan untuk si display resolution gue sih di QHD Plus aja, biar kerasa lebih detail. Walaupun mungkin gak se-efektif itu kelihatannya dibanding sama monitor besar, tapi ya kelihatan dikit lah efeknya. Dan untuk masalah display, tadi gue udah bilang, overall mantap. Sharpness-nya bagus, view angle oke, terang, vibrant, bagus lah ini layarnya untuk Poco F7 Ultra, nggak beda jauh atau sama persis kayak Poco F8 Pro. Dan kalau misalkan dipakai buat sinar matahari under yang sangat-sangat terang banget, itu gue lagi di KBP ya, di atas itu terik banget, panas banget. HP memang gelap ya, tapi masih kelihatan loh. Bisa kita lihat itu masih bagus banget, malah lebih bagus dari S25 Ultra gue. Jadi untuk under the sunlight ini visibilitasnya masih mantap banget, nggak ada masalah sama sekali. Yang sedikit kurang bagus dibanding sama F8 Pro yaitu dari si haptiknya. Haptiknya di sini sebenarnya cukup strong, cukup bagus, dipakai buat ngetik masih enak, tapi kerasa kurang bulat aja gitu. Jadi biasa kan kalau di F8 Pro atau di X8 Pro Max even suara itu kayak bek-bek, ini tuh kayak bek tapi ada kayak bocor dikit. Kayak suara pernya tuh agak kedengeran dikit. Jadi agak low quality dikit dibanding sama F8 Pro atau even X8 Pro Max itu menurut gue. Tapi overall masih solid sih, masih oke banget. Yang juga masih bagus yang pastinya di HP ini itu dari si fingerprint-nya sendiri atau biometrik. Dia udah pakai ultrasonic fingerprint, ya sama kayak di X8 Pro Max dan di F8 Pro. Kecepatannya juga khas ultrasonic, cepet, kencang, posisinya bagus, no problem at all. Enak banget ya pastinya. Cuma keep in mind ya, kalian pasti udah tahu lah ya, kalau optical atau ultrasonic tuh pakai tempered glass nggak bakal seresponsif kalau misalnya nggak pakai tempered glass. Itu aja sih yang sedikit concern untuk fingerprint under display sampai sekarang.
Bagaimana untuk audio quality? Nah, ini yang menurut gue agak lumayan unik. Jadi kita bahas dulu audio quality via headphone jack yang pastinya, tapi dia nggak ada headphone jack ya, jadi kita harus pakai converter 3.5mm to Type-C. Nah, sebelum kita masuk ke kualitas headphone di HP ini, kita pikir dulu untuk HP-HP Poco lainnya. Kita bahas dulu HP Poco lainnya yang pernah gua tes, seperti X8 Pro Max dan juga F8 Pro. Mereka berdua punya distinct quality kalau misal gua colok headphone, yaitu mereka berdua kurang bagus. X8 Pro Max, F8 Pro suaranya lebih ke arah bassy menurut gue, terutama X8 Pro Max. X8 Pro Max itu bassy banget, unbearable, nggak enak. Even Dolby Atmos mati pun masih jelek. Kalau misalnya kita switch ke F8 Pro, itu cukup bagus tapi tetap lebih ke V-shape. Jadi kalau gue ngetes pakai headphone yang balance kayak HiFiMan Edition XP, itu kerasa jadi kayak agak sedikit terlalu bassy. Di HP ini Poco F7 Ultra, gue tes pakai Edition XP, ini bagus loh. Suaranya bener-bener true to headphone. Jadi kalian mau colok headphone apapun, kalau misal dia signature suaranya misal bassy, ya bakal bassy. Kalau suaranya bright, ya bakal bright, nggak bakal di-boost. Even pakai Dolby Atmos nyala pun, dia hanya ngegedein bass sedikit dan ngegedein soundstage sedikit. Tapi gue sih prefer matiin Dolby Atmos biar lebih natural. Overall, pakai Edition XP di F7 Ultra ini mantep loh. Volumenya juga bisa cukup keras, amplifier cukup bagus, dan decknya ini masih bisa nge-preserve clearness-nya, soundstage-nya si Edition XP. Kelemahannya hanya dari separasi instrumennya aja nggak se-rich kalau misalkan pakai deck MDPC. Tapi wajar lah. Overall, even pakai Edition XP yang berat banget, di sini masih mantep banget. So no problem at all. Nice. Sama juga ceritanya dengan speaker. Ini mungkin bisa jadi positif atau negatif kalau misalnya mau dibandingin sama F8 Pro. Speaker di HP ini nggak ada iming-iming sound by Bose ya, nggak kayak di F8 Pro. Suaranya gimana? Suaranya kalau bisa dibilang ini in summary simpelnya aja, lebih clear, lebih jelas, dan juga separasi instrumennya lebih bagus daripada F8 Pro, tapi bassnya lebih jelek dari F8 Pro. Gue langsung liatin aja ke kalian sampel audionya, check it out. Moving on, next kita ke kamera quality. Nah, ini yang menurut gue sih alasan kalian beli HP ini ya. Kalau misal kalian gamer tapi ingin HP utama dengan kamera yang bagus, F7 Ultra might be the choice. Kita ngomongin dulu speknya aja. So, kamera belakang triple kamera, 2 kamera 50 megapiksel itu main dan telephoto 2.5 times optical zoom. Bukaannya juga lebih gede daripada si F8 Pro, mereka berdua. Dan ultrawide-nya dia 32 megapiksel. Yes, jauh lebih tinggi megapiksel dibanding sama F8 Pro. Sedangkan kamera depan sama juga 32 megapiksel dan bisa nge-record sampai 1080p 60 fps. Untuk recording sama kayak si F8 Pro. Jadi spek kamera sendiri on paper dia jauh lebih bagus daripada si F8 Pro di harga yang sama pretty much ya. Karena kan ini dulu ultra kamera, jadi way better. Kualitasnya gimana? Untuk HP Poco sih, ini menurut gue di best yang pernah gue tes. Karena gue nggak pernah tes Poco F8 Ultra ya. Tapi dari semua yang gue tes, Poco ini yang terbaik. Gambarnya konsisten walaupun ya, di main kamera menurut gue agak sedikit terlalu high contrast dan vibrant dibanding sama wide dan telephoto. Tapi overall, warna masih oke, detail masih mantep. Yang paling lemah seperti biasa hanya kamera ultra wide-nya, tapi masih bagus lah bisa dibilang ya. Overall, oke, dynamic range bagus, detailnya oke, optical zoom-nya juga cepet, fokusnya bagus, gambar kelihatan jernih. Gue sih suka sama gambar yang gak ada masalah sama sekali ya, detailnya bagus juga, no problem at all. Sama juga dengan kualitas selfie-nya. Selfie-nya juga oke, dia detailnya bagus, exposure-nya oke, foto di siang hari juga banyak cahaya masih bagus, no problem at all. Jadi gue bisa bilang untuk masalah foto ini sih bagus banget. Untuk HP gaming ini pretty much one of the best ya di harganya. Nice. Kalau bisa bandingin sama F8 Pro sih jujur gue udah nggak punya HP-nya, tapi gue lihat sampel-sampel video atau foto yang gue dulu tangkep lebih bagus di sini karena dia bukannya lebih gede, jadi lightnya lebih banyak masuknya dan overall kerasa lebih bagus aja. Kira-kira bagaimana untuk video recording? Nah, video recording HP ini bisa 4K 60 dan gue bisa bilang gue udah lihat 4K 60 di layar 2K OLED gue. 4K 60 di HP ini walaupun hanya main kamera aja yang bisa ya, tapi kualitasnya mantep.
Kualitasnya bagus. Ini pretty much kayak HP Samsung gitu, jitternya minim, detailnya bagus, overall kerasa oke lah, kerasa kayak flagship phone. Kalian bisa lihat sendiri deh, tapi ya, sebelum kita masuk ke video tesnya di 4K 60 dan 4K 30, untuk resolusi sendiri, 4K 60 hanya bisa main kamera, 4K 30 hanya bisa main dan telefoto, dan kalau misalnya kalian mau pakai ultra wide, itu hanya bisa di 1080p 60. Jadi ya, gonta-gantinya hanya bisa kayak gitu aja. Anyway, ini dia sampel video di 4K 60 dan 4K 30. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recordnya pakai resolusi 4K 60 di Poco F7 Ultra. Bagus ya kalau di atas gini, dan untuk stabilisasi kalian bisa nilai. Ya oke juga. Maksimum zoom 6 kali, dan kalian nggak bisa ganti lensa. Seperti ini. Kalau mau lihat. Dan ini buat yang 4K 30. Nah 4K 30 kita bisa ganti ke lensa tele, tapi nggak bisa ke ultra wide. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, nah kita ganti lensanya. Pastinya untuk zoom terasa lebih bagus, terutama buat gedung tuh masih jernih. Dan jitter sih ada tapi minim ya kalau di siang hari gini mah. Overall bagus. Dan ya, maksimum zoom kalau misalnya ada telefoto dia bisa sampai 15 kali itu kelihatan lagi main kayak di. So ya, mikrofon sih agak sedikit kecil, cuma bagus kualitasnya menurut gue. Kalian bisa nilai gimana win noise nya juga. Langsung aja kita moving on ke yang paling penting, gaming performance. Moving on ke yang paling penting yaitu dari gaming performance. Nah ini nih yang menurut gue agak lumayan unik. Chipsetnya pretty much mirip kayak Poco F8 Pro, tapi performance-nya kok lebih bagus di sini ya. Heat management nggak beda jauh ya. HP ini sama F8 Pro cepat panasnya ya masih slightly better di S7 Ultra, tapi nggak beda jauh menurut gue. Kalau yang lebih detail gue udah tes ya seperti biasa di Snap Test Review Game. Tapi untuk video ini kita bakal bahas dulu in summary aja. Yaitu pertama Wuthering Wave. So buat tes Wuthering Wave di HP ini, overall gue tetap rekomend pakai cooler kalau misalnya main lebih dari sekitar 10 menit. Tapi even tanpa cooler pun performance-nya masih oke. FPS kira-kira sekitar 40 sampai 50-an kalau misal intensif. Kalau misal kalian cuma exploring di Star Torch ya, bukan di akademinya, di Lahiroi-nya lah ya, jalan-jalan gitu, itu FPS pretty much 60 FPS, no problem at all. Pas throttling pun dia masih di sekitar 40 FPS, so that's good. Kalau misal battle banyak efek, kayak misal kalian Whimpering Waves pakai IMF Team, itu bisa turun sampai 30 FPS-an, tapi masih smooth, jadi no stutter at all, yang pastinya berkat RAM yang besar di 16GB. Jadi masih oke banget performance-nya menurut gue untuk main Wuthering Wave. Tapi kalau pakai cooler memang lebih bagus untuk nge-improve baterainya aja, karena nggak terlalu ngaruh ke chipset, temperaturnya masih tetap 90 Celciusan. Untuk baterai dia benar-benar nuruninnya cepet banget ya. Dari 46 Celcius dia nuruninnya cepet banget sampai 40, dan dia bagus untuk nge-preserve baterainya biar nggak cepet rusak. Kalau misalnya kita mau moving on ke arc nice and feel, nah ini yang mantep banget. Tetap gue rekomend kalian pakai cooler, tapi ini bisa lebih lama. Mungkin setelah main sekitar 15-20 menit, itu mulai agak panas, mulai throttling sampai 44 FPS-an. Temperatur throttlingnya tuh di HP ini lumayan tinggi ya. Nggak kayak di X7 Pro Max yang 44 Celcius aja udah throttling. Di sini 46-47 dia baru throttling. Tapi tetap throttlingnya pun dia nggak konsisten, yang bagus. Jadi kalau misalnya dia udah ngeris 46, tapi enteng gitu ya grafiknya, kayak misalnya kalian cuma di arc nice and feel atau cuma di daerah yang enteng, itu bakal bisa nge-push ke 60, jadi bagus. Dan performance di Enfield sendiri sih tanpa cooler ini bagus banget. Gue udah record juga pakai Scene 8, dia smoothness-nya di 90% dan juga average FPS di 55. Mantep banget gak tuh? Dan itu gue ngelakuin banyak hal ya, AIC, exploring wuling, battle boss, seperti itu FPS-nya bagus banget. Itu dalam jangka waktu main 20 menit lagi, so that's good. Jadi overall sih untuk game performance di HP ini buat main game berat, bagus banget di harganya yang pastinya. Tetap panas tapi wajar, karena main game yang berat, pakai passive cooling itu nggak bakal kuat, harus active cooling ya guys by the way. Untuk main game rhythm gimana? Ini juga nggak kalah bagusnya, FPS konsisten, di 120 Hz main Project Sekai, responsivitas ini bagus banget, yang agak kurang responsif cuma otak dan tangan gue aja, tapi overall ini mantep banget. Bisa dibilang performance-nya kayak HP flagship lah untuk main rhythm game, enak, dan juga ini HP-nya nggak terlalu gede, jadi buat para jumper player masih cukup nyaman menurut gue, which is very nice. Moving on ke UI experience. Ini yang pastinya 1 tahun lebih nggak bakal disupport software-nya dibanding sama Poco F8 Pro ya. Dia rilisnya setahun sebelum, dia awalnya Android 15, F8 Pro awalnya Android 16, jadi dia bakal berkurang 1 tahun. Tapi overall untuk UI sendiri sih, kalau misalnya kita lihat dia pretty much sama, yang pastinya HyperOS 3 udah jauh lebih bagus, gue bisa bilang dibanding sama HyperOS 2, tapi tetap nggak bakal se-premium Origin OS menurut gue. Masih ada something yang missing, tapi ini udah a huge step in the right direction.
Kira-kira bagaimana untuk day to day sendiri? Day to day pastinya kalau misalnya kalian mikir, Bang, kalau buat harian bakal panas nggak? Nggak bakal sama sekali. Mau dipakai apapun, multitasking, gue udah coba split screen juga ya. Browsing-browsing di Tokopedia dan juga nonton YouTube gitu barengan, pakai split screen semua, kerasa smooth, no problem, switching aplikasi kerasa oke. Pretty much ini kayak kalian pakai HP flagship yang harganya berkali-kali lipat. No problem, UI ini nggak ada masalah, mantep, which is very nice. Cuma ya dari OS aja yang masih agak kurang oke menurut gue. Tapi overall, flawless, no problem. Nggak ada masalah isu sama sekali di heat problem ya. So that's good. Kira-kira bagaimana untuk battery? Yes, UI-nya bagus, tapi baterainya gimana? Baterai bisa dibilang kalau misalnya kalian nggak bisa atau nggak dipakai buat main game, ini bisa bertahan 1,5 hari tanpa ada masalah, 5300 mAh baterai. Tapi memang ini mulai boros kalau misalnya kalian dipakai game. Pas gue ngetes pun dia turun 15% dalam main game sekitar 17 menit. Itu udah ke ranah yang boros ya HP-nya, bisa dibilang yang pernah gue tes. Tapi buat daily tanpa game ini masih oke banget. Jadi ya menurut gue sih, kalau misalnya kalian buat main game sekitar 15-20 menitan, ini bisa bertahan sehari. Tapi kalau misalnya kalian cuma light usage, 1,5-2 hari pun masih bisa. Karena ini standby ini cukup bagus, dan kalau misalnya kalian buat nonton YouTube aja gitu, dia lumayan efisien chipsetnya, karena dia pakai 8 Elite ya. So that's good. Itu sih menurut gue untuk experience battery life yang pernah gue rasain selama pakai HP ini. Moving on, sebelum kita tutup videonya, yaitu ke si kelemahan yang gue rasain selama pakai HP ini. Jujur di harga 8 juta sih, susah banget gue nyari kelemahan di HP ini, karena overall udah mantep banget. Mungkin kalau misal gue mau coba kasih tahu, jangan pakai HP ini kelamaan kalau misal udah panas. Kenapa? Karena gue pernah coba pakai HP ini pas udah panas, pas gue main Anfield udah sekitar setengah jam ya dia, tanpa cooler gue tetap paksain main, FPS masih tinggi, tapi tiba-tiba layarnya langsung stuck gitu, kayak nge-freeze gamenya dan dia langsung keluar sendiri. Kayak nge-force close, mungkin gak kuat kepanasan, I don't know. Jadi menurut gue kalau misalnya udah mulai panas, udah mulai gak enak dipegang di tangan gitu, temperatur udah 47 Celcius, pakai cooler aja biar nggak ngerusak si HP dan baterainya. Itu, dan yang kedua yaitu dari battery life yang pastinya dibanding sama iPad Pro, di sini baterainya lebih kecil, lebih cepat boros buat main game. Itu aja sih yang gue rasain. Selain itu sih konklusinya, di harganya sekarang 8 jutaan ya. Apalagi sekarang RAM-nya apa ya, di tahun 2026 kan RAM-nya makin susah ya, gara-gara AI. Dan di harga segini kan dapat RAM yang paling gede, 16 GB RAM-nya loh, 512 internal, lebih gede dari F8 Pro malah. Di harga segini sih, it's really hard dude, it's really hard to not recommend. Gue rekomend banget. Oh ya, gue hampir lupa bilang juga, gak ada bloatware ya kalau di F7 Ultra nih. Zero bloatware, which is amazing. Jadi itu positif banget dibanding sama F8 Pro yang masih ada bloatware. Di sini udah nggak ada bloatware, aplikasi-aplikasi nggak jelas. So, di harga 8 jutaan sih, gue absolutely recommend this phone. Harga bekasnya segitu dan rata-rata yang ngejual di 8 jutaan pun dia masih bagus, malah ada yang lebih bagus dari ini. Ada yang baterai harganya masih 100%, garansi masih panjang sampai 2027, jadi harga bekasnya masih oke banget, kondisinya masih oke banget. Di harga 8 juta sih, kalau misalnya kalian bingung antara F8 Pro atau F7 Ultra, dan kalian gak apa-apa sama baterai yang sedikit lebih kecil, ini jauh lebih worth it menurut gue. Itu sih konklusinya. Bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Dan cuma segitu aja untuk video reviewnya. Sorry, seperti biasa, gue kalau nge-video review HP yang gue suka, biasanya ya pingnya kebanyakan, ini pretty much hampir 20 menit ya videonya. Tapi kalau misalkan kalian suka, bisa komen di bawah. So, seperti itu untuk review pengalaman gue pakai F7 Ultra. Overall gue sih sangat puas, dan sangat rekomend banget buat kalian yang lagi nyari HP all-rounder di harga 8 jutaan, karena kameranya juga ini absolutely beast di harganya. So, segitu aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.